dari awal. Mencintai bukan perkara kebal. Jauh dari kata mudah dan asal. Ku pelajari sedari kecil. Berteriak di atas. Aku Naila Dwi Ardini. Orang-orang bilang aku anak yang aktif. Sayangnya, mereka hanya tahu bagaimana aku belajar. Padahal tidak sesederhana itu. Mereka tidak tahu tangan di balik seorang aku. Sementara kita mesra-mesraannya, kecil-kecilan dulu ya. Tunggu sampai semua mereda. Kan ku kenalkan penampilan hujan di tempat lain, pemandangan bagus di tempat yang jauh, bukan yang di dekat rumah saja. Kita kan tangkap banyak kejadian yang menarik, koleksi suasana asyik, perasaan yang baik, cintanya besar-besaran, meski mesranya kecil-kecilan. Nak, jangan nakal-nakal di perut bunda ya. Nanti kalau anak kita sudah lahir, Bunda mau kasih nama Naila, boleh nggak ya? Kok Naila bun? Kan anak kita lagi. Gimana kalau Angga? Ih, ayah sotoy. Apa tuh bun? Sok tahu. Kita kan masih belum tahu ya anak kita cowok atau cewek. Aku Maya. Mungkin aku tidak seberuntung sahabatku, Naila. Tapi aku percaya, pendidikan tidak pernah gagal. Mungkin karena sejak kecil, ibuku lebih sering berjuang sendirian. Aku gak kuat deh sama semua ini. Aku gak kuat melakukan semuanya sendiri. Aku juga butuh tempat untuk pulang. Aku butuh rumah. Aku jadi takut menghadapi dunia dengan tangan terbuka. Prenatal tidak pernah gagal. Segala bentuk kebiasaan bunda akan jatuh kepada kita. Maka, sebelum kita menjadi ibu, mari belajar menjadi tangan di balik generasi selanjutnya. Untuk anakku nanti, semoga kamu lahir dari cinta yang ada, meski sederhana. Halo semuanya, kami dari kelompok prenatal dengan mata kuliah PIP. Kami akan menyampaikan
diri dari saya, nama saya Edi Siti Anggono dengan akhirannya 024. Saya Rita Ayu Amalia dengan akhir 010. Saya Nyanisa Putri Prayoga dengan akhir 026. Saya Iwan Gradasi dengan akhir ini 019. Saya Maya Esa Fitri dengan akhir 016. Saya Naila Gradasi dengan NIM akhir 026. Ini nggak bisa kan? Japing aja. Kita kayak pegawai bank ya. Itu lagi. Dadah. Perjalanan perkembangan janin di dalam rahim ibu atau yang kita sebut sebagai masa prenatal. Periode yang membentang dari pembuahan hingga kelahiran merupakan fase yang krusial dan luar biasa dalam siklus hidup manusia. Bermula saat pembuahan hingga kelahiran. Periode perkembangan manusia ini sejak perembuan sel telur oleh sperma hingga kelahiran yang berlangsung sekitar 9 bulan sampai 28 hari. Masa prenatal sangat sensitif terhadap lingkungan internal ibu, kesehatan fisik emosional ibu, nutrisi yang ia konsumsi, dan lingkungan di sekitarnya. Secara langsung mempengaruhi perkembangan otak dan fisik janin. Oleh karena itu, periode ini ditekankan sebagai penting untuk memastikan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan optimal karena membentuk kualitas yang dasar di bawah individu saat memasuki tahapan perkembangan selanjutnya. Jika tadi rekan saya sudah menyebutkan bahwasanya prenatal adalah suatu pendidikan yang diberikan sebelum seorang bayi itu lahir, maka ketika kita mengulik lebih jauh mengenai pendidikan prenatal, dengan istilah pendidikan, pasti tidak akan jauh dari yang namanya perubahan dari sesuatu yang negatif atau kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang positif. Maka dari itu, pendidikan prenatal adalah suatu edukasi atau suatu pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu kepada janinnya dengan tujuan untuk memberikan edukasi supaya meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum bayi itu lahir. Ketika kita mengulik lebih jauh mengenai pendidikan prenatal, berarti pendidikan prenatal ini ditujukan supaya banyak hal-hal baik yang terjadi ketika kelahiran bayi untuk mempersiapkan ibu, untuk mempersiapkan janin, dan juga membangun hubungan. Bukan hanya terhadap orang tua perempuan seperti ibu, melainkan juga membangun hubungan emosional terhadap orang tua laki-laki seperti ayah. Setelah kita mendengarkan tentang materi pengertian pendidikan prenatal, saat ini kita masuk ke dalam materi bentuk pendidikan prenatal. Pendidikan prenatal dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu secara spiritual, emosional, fisik, dan lingkungan. Secara spiritual adalah pendidikan yang diberikan pada janin melalui pendekatan nilai keagamaan atau nilai kerohanian yang di sini fokus pada hubungan dengan Tuhan. Contohnya yaitu saat ibu hamil, ibu itu rajin berzikir, melakukan ibadah, membaca kitab suci, dan rutin berdoa. Dalam hal ini akan membuat hati ibu itu lebih tenang dan kondisi batin ibu itu lebih stabil. Yang selanjutnya yaitu bentuk pendidikan secara emosional. Pendidikan secara emosional adalah pendidikan yang menekankan pada pembentukan ikatan kasih sayang atau ikatan yang berkaitan dengan pengelolaan perasaan, suasana hati, dan hubungan emosional antara ibu, ayah, dengan janin. Contohnya yaitu berbicara lembut kepada janin sambil mengelus perut. Yang kedua yaitu mendengarkan musik yang menenangkan supaya suasana hati ibu itu lebih rileks dan bayi ikut merasa nyaman. Selain itu, penting juga bagi ibu untuk menghindari stres, marah, atau cemas yang berlebihan. Karena kondisi emosi ibu sangat mempengaruhi janin. Nah, dalam hal ini itu tidak hanya ibu, ayah pun ikut berinteraksi, misalnya dengan berbicara pada janin sambil mengelus perut ibu. Sehingga janin mulai merasakan adanya ikatan dengan kedua orang tuanya. Jadi, spiritual itu lebih menekankan hubungan dengan Tuhan, sedangkan emosional itu lebih fokus pada ikatan kasih sayang atau ikatan batin ibu dengan janin. Tadi sudah dijelaskan sama rekan saya bahwasannya bentuk itu dari
pendidikan prenatal merupakan dari aspek spiritual ataupun emosional. Dan di sini saya akan menjelaskan dari bentuk fisik dan lingkungan. Yang pertama yaitu dari bentuk fisik. Jadi pendidikan prenatal ini dalam bentuk fisik juga dipengaruhi oleh sang ibu. Dikarenakan sang ibu oleh mempengaruhi aktivitasnya bisa mempengaruhi fisik dari janin. Misalnya seperti ibu berolahraga atau melakukan aktivitas sehat, nanti dari faktor fisik ini akan mempengaruhi janin untuk bisa menirukan kegiatan ibunya. Dan juga dari bentuk yang berikutnya yaitu lingkungan, ini termasuk dalam kategori hidup sehat. Jadi di mana dari keluarga sang janin ini menerapkan hidup sehat yang dimana di lingkungannya tersebut mereka jalan, maksudnya mereka terapkan bersih-bersih ataupun selalu menerapkan kebersihan agar sang janin tidak terkena penyakit maupun tidak terkena infeksi atau penyakit bawaan dari sang ibu maupun ayah. Tujuan pendidikan prenatal. Yang pertama, membentuk karakter dasar. Pendidikan prenatal bertujuan membentuk dasar kepribadian anak sejak dalam kandungan. Ibu yang tenang, bahagia, dan menjaga pola hidup sehat akan memberi pengaruh positif pada perkembangan emosi dan karakter awal janin. Yang kedua, mengoptimalkan perkembangan fisik, psikis, dan spiritual janin. Yang pertama, fisik. Nutrisi yang cukup, istirahat, olahraga ringan, serta pemeriksaan rutin membantu perkembangan organ tubuh janin secara optimal. Dan yang kedua, psikis. Kondisi emosi ibu mempengaruhi janin. Pikiran positif, mengelola stres, dan suasana hati yang stabil membantu perkembangan saraf dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, spiritual. Mengajak janin mendengar doa, zikir, atau bacaan-bacaan penuh ketenangan dapat menanamkan nilai spiritual janin. Yang ketiga, tujuannya menumbuhkan ikatan emosional antara ibu dan anak. Menumbuhkan ikatan emosional, sentuhan pada perut, berbicara dengan janin, memutar musik lembut, murotal, dan hal-hal sederhana ini membuat janin merasa dekat dan terhubung dengan ibunya sejak dalam kandungan. Dampak dari prenatal itu dibagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Positif terjadi ketika prenatal terjadi dengan baik dan terpenuhi. Contohnya itu seperti janin menjadi lebih sehat, nyaman, dan ibu dapat memperkuat emosional, membuat ibu lebih siap secara psikologis. Selain itu, perkembangan janin menjadi lebih baik. Resiko cacat kelahiran akan menjadi rendah. Lalu untuk dampak negatifnya yaitu gangguan pertumbuhan pada janin. Biasanya dampak negatif ini terjadi ketika ibu mengalami stres, ada tekanan dari lingkungan seperti itu. Lalu resiko lainnya adanya gangguan perkembangan otak dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam masa kehamilan ini saya senang, ada yang sedih, ada yang senang. Saya senangnya dapat momongan, sedihnya itu ya keluhannya itu di trimester awal ini banyak banget sampai nggak bisa bangun sama sekali. Gitu. Selanjutnya ya, pada usia kehamilan berapa ya ibu saat ini tuh usianya berapa kehamilan? 27 minggu, masuk ke 7 bulan. Apakah ibu mengalami keluhan tertentu selama kehamilan seperti mual berlebihan, pusing, atau menjadi beban? Mualnya itu gak terlalu berlebihan, tapi ya mual kalau makan pagi itu. Kalau sudah makan itu mual. Sama pusing, waktu trimester awal tuh pusingnya tuh sampai gak bisa kemana-mana. Sakit pinggang juga tuh. Mualnya ya waktu trimester awal sampai trimester 2 itu masih mual. Kalau sekarang, alhamdulillah sudah masuk trimester 3 sudah minggu. Jadi di yang awal-awal, iya awal itu parah banget.
Terus yang selanjutnya itu bagaimana pola makan dan asupan nutrisi ini selama kehamilan. Asupannya itu antara protein, zat besi, kalsium, sama asam folat tuh harus masuk setiap hari. Kayak contohnya itu dari buah alpukat, susu UHT atau susu hamil itu. Tapi saya cocoknya itu susu UHT ketimbang susu ibu hamil tuh enak susu UHT yang full cream itu. Ya itu sudah dari obat dari posyandu juga diminum juga. Gitu. Apakah gerakan janin terasa aktif setiap hari? Mulai aktif itu dari trimester 2 sampai sekarang. Itu aktifnya itu dari pagi sampai malam. Tapi yang paling aktif tuh kalau mau istirahat. Kalau mau tidur itu aktif banget sampai gak bisa tidur. Aktifnya itu bagaimana ya Bu? Gerak-gerak kayak ada dia nendang tuh. Saya ngerasa tuh ngilu gitu. Gitu. Kalau lagi aktif begitu itu sakit atau gak sakit, tapi yang ngilu tuh kayak ada yang nyeri, ya nyeri gitu, ngilu gitu. Ada gerak-gerak. Iya. Terus apakah Ibu pernah melakukan USG? Jika ya, bagaimana hasil dan perkembangan janinnya? Kalau USG itu saya pertama USG dari trimester awal. Itu di puskesmas, saya 2 kali. Itu awal USG dari minggu 8 minggu. Itu kayak 1 bulan, 2 bulan. Saya USG di puskesmas tuh masih gak kelihatan gitu. Tapi disuruh balik lagi ke puskesmas 1 bulan lagi. Tapi itu sudah kelihatan. Kemarin ini USG itu yang kayak ada keluhan terus USG takut kenapa-napa gitu ya. Alhamdulillah gak kenapa-napa. Kemarin bis aja itu kan. Bagaimana Ibu mengatasi rasa cemas atau stres selama kehamilan? Kalau saya itu kayak jalan diri itu pagi-pagi itu kalau sudah jalan pagi menyendiri di depan rumah berenung gitu kayak menghilangkan penat gitu kadang-kadang cara menghilangkan stresnya. Iya. Terus apakah Ibu telah mempersiapkan kebutuhan bayi yang baru lahir ini? Belum terlalu lengkap. Ya, terima kasih ya. Kalau ada yang kurang itu. Baik Pak, sebenarnya permisi ya. Di sini saya mau bertanya dengan tantangan terbesar selama hamil dan bagaimana caranya Ibu mengatasinya. Tantangan terbesar dalam hamil bagi saya itu waktu trimester awal mual-muntah, pusing itu. Cara mengatasinya itu cuma satu, yaitu cuma rutin. Kayak makan itu harus teratur. Gak harus 3 kali itu banyak gitu, tapi harus 1 hari itu berturut-turut. Kalau jam 6 makan itu sedikit gitu, porsinya sedikit, jam 9 makan porsinya sedikit gitu, agar mual sama muntah itu gak terlalu parah gitu. Itu kalau dari saya. Itu kata jawaban yang cukup. Iya, biar lambung itu terisi kan gitu. Mual itu karena lambung, karena gak ada makanan gitu di lambung gitu. Jadinya mual. Dan juga makanan itu nggak sembarang makanan. Iya, harus masuk protein, zat besi, kalsium, asam folat, harus masuk semua dalam sehari. Terus Kalau makanan yang tidak boleh dimakan saat hamil itu apa enggak? Kayak seblak, cilok itu tidak boleh, pedas-pedas juga boleh. Kalau buah itu yang nggak boleh nanas. Nanas tidak apa-apa dimakan, tapi waktu trimester ketiga untuk memunculkan kontraksi itu nggak apa-apa nanas.
itu gak apa-apa dimakan waktu trimester 3. Kalau trimester awal sama trimester 2 tuh gak boleh, dilarang itu panas. Kalau misal mbaknya hitam gitu, ya, misalnya hitam kayak makanan yang dilarang gitu. Kalau pengen ya. Iya, kalau pengen. Alhamdulillah dalam kehamilannya gak pernah hidang. Gak pernah hidang. Kalau orang hamil hidang harus keturutan, harus ini harus ada gitu ya. Alhamdulillah saya enggak. Tapi cuma pengen makan ini gitu. Kalau ada ya nggak apa-apa gitu. Nggak harus ada gitu, enggak. Itu. Apakah ada perubahan kebiasaan yang dilakukan bagi kesehatan jantung? Ya, kebiasaan Ya itu diubah pola makannya ya, awalnya suka seblak, cilok itu kadang-kadang kan setiap hari saya makan. Jadi sekarang dikurangi gitu. Makan kayak itu yang kurang sehat gitu, kayak junk food itu gak boleh. Terus makan makanan yang sehat ya gitu. Jadi selain makanan itu aktivitas apa yang biasanya yang dulunya terus dilakukan sekarang gitu. Ya kebiasaan yang itu mungkin jelek atau gimana gitu. Kayak bagi saya gak pernah jalan pagi, sekarang jalan pagi gitu. Di rutini jalan pagi mulai sekarang. Terus apakah ibu memberi stimulasi seperti berbicara atau membacakan cerita atau bagaimana? Iya, kalau berbicara itu ya pasti sebelum tidur tuh harus berbicara sama bayinya dulu, kayak ayahnya juga bicara dielus-elus gitu. Terus kalau musik itu enggak, kayak murotal aja. Kalau nggak bisa tidur gitu, nyetel murotal sudah. Tenang sudah. Dirutinkan gitu ya. Setiap hari harus baca Al-Quran gitu. Ya, kalau baca Al-Quran tuh kan harus apa? Kan biasanya kalau orang hamil kan nafasnya tuh kan ngos-ngosan tuh ya. Kan jadi kalau baca Al-Quran tuh kan jadi teratur nafasnya gitu ya. Waktu persalinan juga enak gitu nafasnya. Terus bagaimana cara menjaga kebersihan diri untuk mencegah infeksi selama kehamilan? Kalau orang hamil kan biasanya kan keputihan gitu kan ya. Ya juga saya keputihan juga. Ya dikasih itu pembersih kewanitaan tuh dirutinin pakai itu. Alhamdulillah ya. Terus kayak trademark itu kan biasanya kan ada gitu ya. Kalau orang hamil tuh ya kayak garis-garis hitam tuh di perut, di pinggang gitu. Itu dikasih katanya bidan yang di posyandu tuh disaranin pakai minyak zaitun apa olive oil. Tapi saya memakai minyak zaitun. Kalau selama kehamilan ini berapa kali sudah Besi cuma sekali. dan waktu itu kemudian saja. Terus tips yang bisa dilakukan untuk menjaga kualitas tidur selama ibu hamil. Tipsnya itu harus sebelum tidur tuh HP itu harus dijauhkan sebelum. Jadinya sebelum tidur kayak mau tidur jam 9, jam 8 tuh HP itu sudah ditaruh gitu. Jadinya ya pikiran enak, suasana hati enak gitu. Jadinya tidur juga enak. Dia nggak terlalu begadang gitu. Kalau satu hari itu harus rutin atau gimana? Maksudnya itu satu hari itu harus 3 kali tidurnya atau 2 kali gitu. Kalau saya emang tidur terus. Kalau ibu hamil kan ngantukan gitu ya. Malam ya tidur kayak biasanya. Kalau pagi itu sudah beres-beres rumah, sudah masak. Palingan jam 9 apa jam setengah 9 tuh tidur sampai duhur. Duhur tuh bangun, makan. Terus setelah makan
paling jam 2 gitu tidur lagi sampai jam 4 gitu. Kantokan emang kalau Bumil itu 3 kali sih dalam sehari. Ya sudah seperti itu ya. Kasih. Dengarkan aku saat ini